Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Al-Azhar Summarecon yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, agar kita bisa mengukur diri tentang kebenaran yang kita pahami. Kau yang tahu. Berkait dengan bahasan kau yang tahu di sini lebih kepada ilmu yang dikedepankan. Karena yang tahu imanmu naik, yang tahu imanmu turun ya kamu yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Ya, syariatnya sama kok. Rabb yang kita sembah pun sama. Nabi yang kita ikuti juga sama. Bahkan kita beribadah di masjid yang sama. Cuma efeknya bisa berbeda. Kepada Tuhan yang sama kita beribadah dengan cara yang sama di tempat yang sama. Tapi hasilnya bisa berbeda. Iya. Sehingga betapa banyak cara-cara yang Islam ajarkan agar kita tahu bahwa sesungguhnya kemuliaan itu ada dengan cara mencontoh. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berkait tentang agama, kita ini kan orang yang disuruh tinggal ngikutin. Jangan bikin yang baru, faqad kufitum. Tujuannya apa? Untuk bisa memetik hasil. Karena kalau tidak, bergulirnya waktu, bergantinya masa, tak ada bekas dalam ibadah. Bukankah Islam ini agama yang mengajarkan kita untuk memetik bekas ibadah? Ada simah. Ketika Allah berfirman dalam hadits qudsi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Ilasyam fa innahu li wa ana ajzibi. Dari semua ibadah cuma puasa yang Allah minta fa innahu li. Yang lainnya kembali ke kita. Bukan berarti puasa enggak kembali ke kita, cuma Allah yang mengatakan fa innahu li. Enggak ada yang tahu nih masalah puasa. Tapi di luar itu semua kembali. Makanya tolak ukurnya orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mengerti bagaimana menyimpulkan hasil ibadah. Kamu yang tahu, kamu tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, betul? Kita mau dengerin kiai ngomong Merry Christmas ada di negeri kita. Ya, yang entar-entar ada nabi baru, ada aja. Jibril perempuan di Indonesia doang, Jibril haid. Kita mau cari yang kayak gimana? Ada di negeri kita nih. Islam produk baru pakai Nusantara, yang ngomong Pak Kiai lagi. Ada dan selalu ada.
Ini membuat kita bingung. Kau yang tahulah. Ketika kau paham kemuliaan itu seperti apa, kau yang mengukur dirimu. Makanya dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ada beberapa cara yang perlu dipelajari bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini mendidik diri dan keluarga untuk bisa menjadi generasi Rabbani. Generasi yang siap diuji. Generasi yang paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga enggak terkecoh orang Islam yang imannya bagus, mengenal Allah dengan cara yang benar, tinggal dimanapun bak mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur tetap mutiara. Orang Islam seperti itu. Makanya dikatakan kalau Islamnya liyuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai semua agama. Betul, karena yang dibawa sama Nabi ini kan penutup, mewarnai yang sebelumnya. Itu Islamnya, orangnya Muslim, orang Muslim suruh bergaul. Bahkan Nabi mempertontonkan bagaimana muamalah hatta sama orang kafir. Ya kalau dibilang orang Islam nggak boleh bergaul sama orang kafir, salah bergaul, warnai. Lah ini mewarnainya sama-sama teman pengajian, ya begitu-begitu aja kurang lebih. Dakwah itu ke orang yang belum tahu, bukan orang yang sudah tahu. Kalau sudah tahu namanya islah. Ya, kita dakwahkan, silakan kita berbisnis sama orang kafir boleh. Nabi berbisnis sama orang kafir. Nggak bisa berdakwah dengan ayat karena orang kafir nggak bisa ngaji. Dakwah dengan fi'liyah, tingkah laku. 365 hari dalam setahun bergaul, bermuamalah, bantu orang kafir yang miskin, ajak berbisnis boleh, dakwahkan dia. 2 hari itu tanggal 25 sama akhir tahun jangan ikut-ikutan. Heran tiap tahun masalahnya 2 hari doang tuh. Kalau nggak Natal tahun baru, begitu aja masalahnya. Lagi agama-agama dia, kita yang sibuk, kita yang begadang malam, ngitung lagi jam 12, 10, 9, 8. Kita yang beli petasan, kita yang warawiri. Ini sebenarnya yang Kristen siapa sih sebenarnya? Ya, heran. Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Punya izzah. Dan Indonesia ini mayoritas Islam 83% katanya. Tapi sepanjang jalan Bekasi dan sekelilingnya iklannya dosa semua. Katanya orang Islam, ini iklannya rokok, iklannya KPR, BTN, riba, iklannya gak ada laptop, STNK, BPKB. Produk asing, handphone, merek apa aja ada. Yang ditawarin pundak perempuan gak ditutup, Masya Allah. Apa hubungannya sinyal sama pundak? Kita tenang-tenang aja lagi orang Indonesia, gimana sih? Ya, sampai nggak berasa ada kayak asing di negeri sendiri. Mau minum beli air kita, mau buang hajat bayar, astagfirullahaladzim. Jadi kayak kaki nggak nempel ke bumi kalau begini. Nggak bisa, anak bangsa bangkit. Indonesia ini milik kita. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan terpecah belah kita nih. Jangan kayak ayam yang mati di lumbung. Ini daerah subur, sepanjang jalan nggak ada pohon buah, buah semuanya beli. Padahal negeri ini subur. Kenapa? Karena yang punya klaster ini non muslim, bahkan asing dan asing. Hilang buah-buah di negeri kita. Gimana impor dari Cina lagi? Tanam di sini. Ya, karena Allah berikan kesuburan pada negeri kita ini untuk dimanfaatkan. Allah akan muliakan kita insya Allah. Ada beberapa teknik untuk menstabilkan iman. Karena secara umum kan iman itu kan yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Cuma kan butuh prepare untuk ini. Ada cara yang Islam tawarkan. Yang pertama, terus mengkaji diri untuk mengenal Allah dengan cara yang benar. Karena yang membuat kita ini nggak tahu, padahal kau yang tahu. Cuma membuat kita nggak tahu ini, kita ini nggak kenal Tuhan yang menciptakan kita. Kita cuma mengaku hamba Allah, tapi nyaris orang Islam sekarang tidak hafal nama Allah. Makanya ditawarkan sama ulama untuk paham
pahami rububiyahnya Allah, pahami asma wa sifat, pahami uluhiyahnya. Dengan engkau kenal Allah, engkau tahu hidupmu untuk siapa. Kan ayat sudah mengatakan kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang kita nggak kenal, itu masalah. Lawang ngaku Islam nggak hafal nama Allah, tenang-tenang aja ngerumpi mulu. Ente belum hafal nama-nama Allah, jangan tenang-tenang aja. Umur ente berapa sekarang? Paling 3 kali pemilu lagi umur, betul? Itu kalau nyampe, ini kan udah ngomongin merek herbal mulu gitu, betul? Obrolan seputar merek obat. Iya, Anda belum kenal Allah, jangan tenang-tenang saja, tanggung jawab pribadi. Nabi sudah kasih bocoran, yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha wa min killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gutha'un ka gusa'is sail. Betul, dekat masanya sudah, orang-orang di luar kalian menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Betul. Satu orang kafir bisa ngatur 1 juta orang Islam sekarang. Bahkan sampai ada orang Islam berani menggugurkan akidahnya untuk gaji dari si kafir. Ajib kan? Terjadi. Sampai takut nggak dibantu sama negara kafir kalau nggak toleransi dalam keagamaan. La haula wala quwata illa billah. Hilang izzah kita, hilang. Karena kita nggak kenal Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, Nabi sudah tanamkan kepada si gulam, anak kecil. Beliau mengatakan, ya gulam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, ihfazillah tajidhu amamak. Annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka la yanfa'uka illa bisyai', aw ijtama'at ala yadruka la yadruka illa bisyai'. Masya Allah. Dulu mah Nabi ngomongnya ke anak kecil, karena aki-aki masih nggak paham. Anak kecil paham zaman Rasul. Gulam, ente tahu gak gulam? Bayi itu sobi. Di atas sobi ada tiflun. Sobi itu bayi, tiflun balita. Gulam di atas gulam, di bawah ABG. Anak 9 tahun balik belum. Ya gulam, anak kecil umur 9 tahun, kata Nabi, ihfadillah yahfazuk, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, kau jaga Allah, Allah jaga, Allah akan muliakan kamu. Ihfadillah tajidhu amamak, kau jaga Allah, kau temukan Allah di mana saja. Dikatakan seluruh manusia berkumpul menjanjikan manfaat kepada kamu, jangan tergiur, tak ada manfaat kecuali izin Allah. Seluruh manusia menjanjikan bahaya, mengancam kamu, tidak ada yang bahaya kecuali izin Allah. Makanya orang-orang kafir, kumpul kalian, kumpulkan mainstream kalian, kumpulkan dana kalian, kumpulkan orang-orang pintar kalian, kumpulkan. Kalian pengen taklukkan Indonesia, nggak akan pernah bisa. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Buat kami orang Islam akan memperjuangkan kemuliaan tersebut. Kalaupun kami kalah, Allah yang bakal turun. Kenapa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Betul? Punya Allah langit dan bumi ini, gak usah takut. Jangan gadaikan akidah. Masa apa menghapus ayat lam yalid walam yulad? Aneh. Kita nggak kenal Allah. Allah sudah janji, Allah jaga kita, asal akidah kita kuat. Yuk kenali Allah dengan benar sampai kita paham. Walillahi mulkus samawati wal ard. Harus milik Allah ini kerajaan langit dan bumi. Jadi yang ecek-ecek ini gak usah khawatir. Jadi modelnya kayak anak muda nggak berani lewat gang. Kenapa lu gak berani lewat sono, bro? Ada yang mabok, ada yang seger ente. Takut temen yang mabok. Aneh itu model ya. Jadi kayak orang takut nyebrang kuburan. Dulu begitu, tat bareng, ntar nyusul, ente duluan deh. Pada jalan duluan, kita nyusul, motong lewat kuburan. Nyampe ke lokasi, nyampe duluan tat. Kan motong lewat mana? Kuburan. Astagfirullahaladzim. Lewat kuburan, enakan lewat kuburan. Nggak ada yang minta selfie. Anda cuma ngecek doang kalau masuk kuburan. Assalamualaikum ahlal kubur. Nggak ada yang nyaut, jalan gue terus. Kalau ada yang nyaut nggak jadi. Dan memang nggak bakal ada yang nyaut, mati.
Orang lewat kuburan aneh. Ya, aduh, masya Allah, takut sama mayit. Gimana coba? Jangan. Dan orang-orang kafir ini nggak ingat Allah, nggak kenal Allah, itu mayit, kata Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid dari dulu kalau perang selamanya menang, sedikit jumlah pasukan musuh lebih banyak menang. Apa kata Khalid bin Walid pada pasukannya? Aku selalu berkata kepada pasukanku, kalian adalah orang-orang yang hidup karena mengingat Allah. Musuh kalian itu mayit karena nggak ada yang mengingat Allah. Hancurkan mayit tersebut. Sekarang kita bergelantungan di pundak-pundak mayit. Ajib. Yang hidup kita Muslim, kenal Allah. Ini asing sama asing mayit. Kita bergantungan di pundak mayit. Tolonglah kami mayit, bantulah kami. Kirimkan bantuanmu. La haula wala quwata illa billah. Takut sama PKI. Innalillah. Mereka mayit. Antum gak usah takut mati. Mati pasti. Jangan khawatir. Kenapa kebenaran kok redup? Ayo dong bangkit. Muslim Bekasi bangkit. Jaga negeri kita dengan tauhid. Minta kepada pemerintah, tahun depan ini nggak ada iklan maksiat sepanjang jalan. Kami generasi bangsa pengen punya lisan yang baik, karena hati kami baik. Hati kami baik karena melihat yang baik, mendengar yang baik. Kalau yang kami lihat maksiat, mendengar maksiat, hati kami rusak. Kalau hati kami rusak, jangan heran rakyat menggibah presiden di sosmed, mencaci maki, menghujat. Kenapa? Kalian yang bodoh, wahai pemerintah, membiarkan iklan maksiat sepanjang jalan. Masya Allah, bangkit, jaga kota kita dengan hal-hal yang positif. Anda seorang Muslim, tegakkan kebenaran. Bukan kita ini buat, bukan. Kita memberikan nasihat. Kalau memang nggak mau berubah, ya sudah doakan. Paling nggak ada usaha. Semoga memberikan hidayah buat semuanya, betul? Cuma ada usaha. Kalau nggak umum, paling nggak ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Yang kedua, untuk mengenal Nabi dengan cara yang benar. Karena di surat Ali Imran ayat 31 Allah tegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad katakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Umatmu sampaikan Muhammad, kalau nanti mereka mengemas kata cinta kepada Allah dalam ibadah yang dilakukan, fattabi'uni, bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Kalau yang namanya ibadah, bahasa cinta ke Allah, ikuti aku Muhammad. Sehingga setiap muslim ini harus tahu bahwa al-anbiya dinuhum wahid. Seluruh nabi agamanya satu, Islam. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Dan setiap rasul ini diberikan manhaj, cara beragama. Jadi kalau memang Anda bernabikan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu legalitasnya beliau, bukan organisasi. Kita tinggal di negeri yang agama Islamnya berorganisasi, betul? Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Versis dan lain sebagainya. Itu organisasi, tidak ada kaitannya dengan Islam. Jangan pakai background organisasi. Islam rujukannya Quran. Inna dina indallahil Islam. Dan Islam yang dimaksud, yang dikatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang dibawa Nabi tanpa embel-embel. Pak Kiai mau nambahin Nusantara, urusan dia, kita tengokin tadi akhirat diapain nama Allah itu. Aki-aki nggak tobat-tobat, heran nih, subhanallah. Iya, subhanallah. Emang berapa kali pemilu lagi umurnya? Ya Allah yahdi, kasih hidayah lah insya Allah, mudah-mudahan ya. Ini nggak bisa tegas dalam hal ini. Kitanya yang mesti paham, ternyata ada konsekuensi. Ayatnya sudah baku, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup beliau sebagai contoh. 4 konsekuensinya kita pegang. Kalau Anda mengatakan wa anna Muhammad dan Rasulullah, tolong taati perintah beliau. Disiplin diri, jangan ikut-ikutan.
perintah Nabi, perintah Allah. Kalau ketemu hadis hukum perintah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tolong belajar salat Nabi. Karena jangan sampai nabinya satu takbirnya model-model. Ya, di masyarakat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Model-model nabinya atu. Takbirnya model-model. Ini kan karena kita nggak belajar, betul? Kalau kita belajar pasti contohnya satu. Kita nggak menyaksikan, padahal ada 600, lebih dari 630 hadis. Ya, menyaksikan satu rakaat gerakan sholat. Kita nggak pernah buka. Kita nggak pernah khawatir, padahal iklannya inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Perintah wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Dirikan sholat, orang beriman yang diperintahkan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pantesan sholat juga nggak ada manfaatnya. Allahu Akbar, sama mertua ribut. Allahu Akbar, sama orang tua nggak akur. Allahu Akbar, pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar, ngegibah presiden di sosmed. Allahu Akbar, mencaci maki. Mana sholatnya? Kata tanha anil faksa wal munkar. Bas awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Bahkan yang pertama dihisab nanti sholat. Anda nggak khawatir? Sholat 5 kali sehari cuma nggak ada bekasnya. Ayo dong muhasabah diri. Jangan-jangan nggak mencontoh Rasul, dan ternyata memang nggak mencontoh Rasul. Banyak yang kita nggak paham. Padahal perintah. Yang kedua, larangan Nabi, perhatikan, karena larangan lebih dikedepankan. Apa kata Rasul? Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintah, apapun yang kularang, jauhkan. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Larangan lebih dikedepankan. Larangan lebih dikedepankan, bukan perintahnya. Karena larangan ini intibah. Intibah. Iya. Bahkan dikatakan bahwa yang namanya yang namanya sesuatu yang buruk dicegah lebih dikedepankan ketimbang perintahnya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masad, dari usul fiqh begitu. Sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan, dicegah ketimbang melakukan kebaikannya. Kayak antum sholat wajib, betul? Pada ular depan antum, ya harus ularnya disingkirkan dulu. Anak singgah tat, biarin aja tat, mati-mati. Ya nggak bisa begitu. Anda lagi sholat lupa matiin, walaupun sudah gede banget, matikan handphone, tetap aja tiap takbir baru ingat berbunyi, betul? Ya matiin, terusin sholat. Gerakan nambah dong Ustaz, daripada denger dangdutan, kan begitu. Ya, sesuatu yang buruk lebih dikedepankan, dicegah, betul. Dan kita harus paham itu keburukan. Wala taqrabu zina, jangan ngomong zinanya. Ini iklan-iklan pinggir jalan semua maksiat. Orang punya penyakit hati. Bahkan lebih unik lagi, ini sudah mulai ada beberapa partai ini yang terang-terangan mengiklankan untuk menghargai LGBT. Terang-terangan sekarang dosa pasang iklan ngajak ayo dilaknat bersama gitu loh. Hebat ya. Ya setan berani pasang iklan sekarang, Masya Allah. Kenapa? Karena kitanya gusa Israel, kitanya ringan kayak buih di lautan, nggak ada gregetnya sama sekali. Akhirnya kita diinjak-injak, kita nggak punya izzah. Mental kita mental pegawai, dicetak dalam sebuah lembaga pendidikan jadi pegawai. Lebih baik gede ekor kakap daripada kecil kepala teri. Kecil kepala teri lebih punya izzah ketimbang gede ekor kakap. Kita yang ngatur dunia, kita yang punya. Harusnya begitu. Sudah saatnya generasi Rabbani ini bangkit, ya, lebih menghargai memiliki negeri ini. Masya Allah. Taib, ya. Kemudian selain kita menjauhkan larangan Nabi, kita percaya dengan yang Nabi kabarkan, konsekuensi yang ketiga. Kalau Nabi sudah kabarkan tentang sebuah cerita yang gaib maupun yang tidak, kabar tentang akhirat, Nabi yang sampaikan samina wa ata'na, sudah. Dan yang terpenting, yang keempat, konsekuensi yang keempat, tidak beribadah kecuali adanya contoh. Disiplin diri, yuk belajar. Kalau memang kaitan dengan ibadah, pasti Nabi mencontohkan.
Ya, ini kalau pengen cari selamat, kalau sudah ada Quran dan hadis pendapat sahabatnya jelas, ijtihad dibuang. Kecuali nggak ada ijtihad ulama, ada ijma ulama. Ulama kalau berijtihad betul 2 pahala, salah 1 pahalanya. Tapi ijtihad ulama batal dengan adanya Quran dan Sunnah dengan sendirinya, harusnya begitu. Jangan malah ditentang, Pak, Bu, jangan. Ini ibadah yang dirutinkan, Nabi nggak contohkan, jangan. Ya memang Nabi belum nggak nyontohin, Ustaz. Cuma kata guru saya bagus. Ya bagus menurut guru Anda, tapi kan hadisnya nggak ada, Nabi nggak mencontohkan, jangan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kan begitu syariatnya. Kalau betul para sahabat sudah melakukan, nggak ada yang melakukan, jangan. Ini dirutinkan, takutnya ibadah jadi bid'ah. Nabi yang mengatakan kullu bid'ah dolalah, nggak ada tawaran lain. Nabi yang bilang kullu bid'ah dolalah. Tapi Umar bin Khattab katanya ada bid'ah hasanah. Kan Umar ini Rasul, batal dengan sendirinya dong. Yang bilang kullu bid'ah dolalah siapa? Rasul. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Umar. Ngikutin omongan siapa kita? Ya Rasul, batal dengan sendirinya. Iya sih Tat, memang Nabi nggak nyontoin. Mungkin emang belum sempat kali Tat dulu. Atau gini aja Tat, Nabi-Nabi, kita Tat. Oh begitu. Surganya beda ntar Pak. Jangan berlapang diri. Berlapang diri, yang namanya syariat itu betul ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul. Kalau kamu paksakan nggak ada manfaatnya. Waktu itu pinjaman. Kau berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Masya Allah. Itu 4 konsekuensinya tuh. Ya. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Masya Allah. Kemudian kau yang tahu, kau yang harusnya paham, untuk bisa melatih diri ini istiqomah di atas kebenaran, biasakan membangun keyakinan yang benar terkait hal yang gaib di negeri akhirat. Ya, jangan kita anggap dunia ini alam terakhir kita. Hati-hati yaumut taghabun, hari di mana orang dikumpulkan di akhirat. Hati-hati yaum apa? Yaumul qiyamah, hari berbangkit. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qala as-salah. Hati-hati dengan hari di mana orang dikumpulkan nih di akhirat. Dibangkitkan semua ruh bersaf-saf. Enggak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan sama Ar-Rahman. Siapa? Ibadur Rahman. Levelnya siapa? Para nabi, para rasul, para pemimpin, baru kita nanti. Mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Jangan merasa aman. Ya, summa latus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah bakal tanya. Ini alam gaib betul. Bahkan nanti dalam kubur aja ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan dalam alam kubur. Nanti malaikat tanya kita, semuanya gaib ada, dipertanggungjawabkan supaya nggak terkecoh. Dunia ini mataul gurur, kenikmatan yang menipu. Kau yang harus sadar, kau yang harusnya tahu dirimu tercipta untuk beribadah. Jangan gara-gara dunia sampai kita nggak sholat. Jangan gara-gara dunia sampai kita nggak zakat, puasa, haji. Jangan gara-gara dunia kita nggak silaturahmi sama orang tua. Jangan gara-gara dunia sampai kita lupa Quran nggak dibaca. Jangan. Dunia bakal kita tinggalkan. Masa jayanya Fir'aun masih ada bekasnya tuh. Piramid di mana-mana itu. Tetap musnah. Orang yang paling kaya pernah hidup, Qarun, Masya Allah, musnah. Dulu pernah ada orang, kita belum seberapa ini. Kita sekarang zaman canggih, bangun gedung nggak sampai lama. Sulaiman lebih canggih dulu. Bangun istana lebih cepat dari kedipan mata. Alatnya nggak tahu apa. Canggih, jauh itu canggih sekali. Masya Allah. Ya, lihat. Banyak kemuliaan yang pernah terjadi, tapi kan fana.
Hatta yang usianya 1000 tahun seperti Adam pun mati, 950 tahun pun mati, 580 tahun pun seperti Ibrahim mati. Usia ini fana, kita juga bakal mati. Makanya kitanya yang mesti tahu nih, ada alam gaib yang kita belum tahu. Dan Allah akan tanya, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil naim. Allahumma shayban nafian. Masya Allah. Ya. Kemudian kau yang tahu, kau yang harusnya sadar bahwa hidayah itu datang dengan kegigihan. Kan kita selalu minta 17 kali minimal, betul? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah. Kita minta hidayah. Cuma kita nggak pernah tahu hidayah datang dengan cara apa. Cuma minta hidayah doang. Padahal Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, kuberikan hidayah. Antum bersungguh-sungguh atau antum bikin orang bersungguh-sungguh. Jangan bikin orang lari, jangan banyak berkomentar tentang hijrahnya seseorang. Ini lagi tren sekarang, orang banyak mengomentari. Anak muda hijrah dikomentarin, ini dikomentarin. Jangan, support. You belajar husnuzon bersama kita, apalagi anak bangsa. Ya, ayo dong saling berhusnuzon. Jangan dikomentari. Ini dipaksa untuk ada komentar-komentar miring sehingga orang jadi malas berubahnya. Justru walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami berikan hidayah. Cara lain apa? Jangan talbis, ajarkan yang hak, yang batil tegas. Nggak ada prinsip orang baru hijrah berani ngomong, ambil baiknya, tinggalin yang buruk. Emang siapa ente? Orang alim. Kalau udah berilmu boleh tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Ini kan buat penuntut ilmu belum tahu mana baik mana buruk. Nggak bisa. Belajar dulu sampai tahu mana yang baik, mana yang buruk. Diajarkan syariatnya bagaimana. Kata Rasul, tinggalkan syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama Islam, kehormatannya apa? Izzah diri dan keluarganya. Anda pengen nggak terkecoh di zaman yang seperti ini, jaga, jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat. Ini kita dibikin syubhat semua, dibikin syubhat semua. Hatta belanja makanan dengan cara syubhat, GoPay semua. Padahal masih bisa transaksi halal kita. 83% Muslim di Indonesia yang dikantongin bank konvensional, gajian di masjid, nangis kalau tahajud, tawaf di Ka'bah, yang dikantongin bank konvensional. Aneh, talbis. Kita nggak berani buang tuh riba, kita nggak berani. Padahal Allah musnahkan riba, Allah muliakan sedekah. Kita yang nggak paham. Akhirnya talbis. Allah mengatakan, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat loh ini. Orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak dia campurkan imannya dengan kezaliman. Iman syirik yang paling utama atau semua dosa besar maupun kecil, talbis. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dia akan mendapatkan ketenangan. Wa hum muhtadun, gampang dapat hidayah. Harusnya gampang dapat hidayah, cuma nggak bisa. Ngaji rutin tapi hatinya keras. Ngaji rutin sama mertua nggak akur. Ngaji rutin sama suami nggak nurut. Ngaji rutin sama keluarga zolim, nggak mau ngasih nafkah. Mana bekas pengajiannya? Karena talbis. Anda kajian tapi ngantongin ATM konvensional. Riba dirutinin, ya hilanglah makna. Hilang. Umur berkurang bukan makin bertambah. Siapa bilang umur kita bertambah? Non yang nyanyi tat panjang umurnya. Pak, panjang dari mana? Di lubang kubur. Senin, Selasa, Rabu panjemplung. Pendek umurnya. Pendek gak diundang lagi loh nyanyi gitu. Ya, harus gigi. Kita yang tahu gimana biar semangat ini. Duduk sama ulama, dekat sama orang saleh. Belajar almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya yang saleh. Coba disiplin diri. Hari ini kita sudah punya teman yang soleh belum? Kalau belum, coba kenalan. Ini semua orang-orang soleh.
kiri kanan belum kenalan, salam ahlan, assalamualaikum nama tuh. Ini orang-orang soleh kita. Jam segini kumpul pengajian, Allah nikmat tinggal di Indonesia, sob. Makanya kalau habis ada yang ngajak kelompok-kelompok Islam, revolusi, demo, nggak usah ikut. Ini negeri-negeri Islam cuma belum sempurna keislamannya. Tugas kita menyempurnakan dengan belajar. Ayo. Wallah tinggal di Indonesia, kajian pagi nggak ada yang larang, siang nggak ada yang larang, sore nikmat. Quran tinggal baca nikmat. Diajak untuk berpikir yang tidak-tidak kita. Dibikin takut dengan macam-macam hal. Masya Allah. Jaga negeri kita dengan tauhid yang benar supaya kita betul-betul di tempat yang tidak salah. Iya. Kemudian kontrol diri. Kau yang tahu. Jangan dirimu terjebak dalam kesyirikan dan kemaksiatan. Ketahuilah Allah mengatakan dalam Quran, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Wa ma lizzalimina min ansar. Ya, orang beriman asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini iman penting dijaga nih. Ya, jangan sampai hancur karena kesyirikan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena Allah sudah katakan ada sebagian manusia ini yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, mencintainya sama dengan mencintai Allah. Tapi simbol orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lebih mencintai Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena dia tahu Allah segala-galanya. Bahkan dikatakan ayakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kamu pengen merasakan manisnya iman, gampangnya ibadah, asiknya ngaji, indahnya sholat, pengen? Tolong, 3 dipegang kata Rasul. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman wa muslim. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan asiknya Islam. Karena Islam ini asik, bro. Ya, tapi 3 dikedepankan. Yang pertama, ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Bisakah tuh kita bikin kayak begitu? Hidup kita hanya karena Allah. Ukurannya Allah. Ya, sampai berpenampilan sama yang pantas buat sholat, pantas buat yang lain. Tapi kalau yang pantas buat yang lain, belum tentu pantas buat sholat. Hidup ini nggak boros kok. Ada standarisasinya. Pakaian laki, pakaian perempuan ada. Yang penting ukurannya sholat. Sehingga nggak ada alasan. Karena yang diperintahkan hayya 'alas shalah, langsung sholat. Nggak sholat, bro, nggak bawa sarung, apa urusannya? Ibu nggak sholat, nggak bawa mukena, apa urusannya? Nggak ada hubungannya sholat sama mukena. Lawang baju ibu mukena, baju laki-laki ya pakaian buat sholat, sehingga bebas. Jangan diidentikan sholat sama koko sama sarung, nggak ada hubungan. Itu mah terserah. Lagi as-sholah bahasa Arab, koko bahasa Cina udah nggak nyambung. Enggak harus sholat pakai koko, pakai sarung. Sarung itu bukan bahasa Arab, betul ya? Nah, yang penting antum tutup aurat, tidak membentuk tubuh, bebas, nggak ada masalah. Ya ukurannya sholat, yang pantas buat sholat, pantas buat muamalah. Ukurannya itu. Jadi jangan sampai terjebak dalam kesyirikan, kemaksiatan. Karena ini yang merusak iman kita. Sementara kita tahu 13 tahun Nabi tekankan tentang akidah dan iman. 10 tahun di Madinah bicara hukum. Sekarang gimana kita mau melaksanakan hukum kalau iman kita nggak jelas? Sementara semua perintah ya ayyuhalladzina amanu, perintah itu berkait dengan iman. Kita yang punya iman, kita yang tahu. Kalau iman lagi stabil, sholat nggak beres-beres, sampai capek sendiri. Sholat apa lagi ya? Sampai begitu. Lagi bagus imannya. Tapi kalau iman lagi drop, waduh, ini kan Bekasi macet. Urusan maghrib sama isya sampai rumah. Ya Allah, mana 4 lagi isya gitu. Langsung komplain, kenapa sih mesti isya yang 4? Harusnya subuh 4 bangun tidur kan gitu ya. Allah diatur makin. Syiah masuk udah 3 waktu aja yang enteng. Makanya maghrib isya tarik, Johor tarik, asar 3 waktu. Yang penting nggak ninggalin. Allah paham, bro, gitu katanya. Iya, Allah mah pasti paham, enteng nggak kenal Allah. Ha? Bukan begitu bahasanya.
Kitanya harus mengkondisikan dengan yang namanya ibadah. Kau tercipta untuk ibadah, kaulah yang tahu. Karena kau butuh ibadah. Bagaimana kamu tidak menjauhkan kemaksiatan kalau sholat aja enggak? Ya enggak bisa. Pengen menjauhkan maksiat, ya sholat dengan cara yang benar. Jauhkan kemaksiatan, jauhkan kesyirikan. Subhanallah. Kemudian kau yang harusnya tahu, belajar menyempurnakan dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah, ya, dan hanya mencari balasan semata. Tadi sudah dibahas sepintas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Harusnya Anda tahu kau tercipta untuk beribadah. Nah, kalau sudah bicara ibadah, tolong, ibadah itu hanya untuk Allah. Umum ayat mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah komitmen tuh. Katakan, ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dengan beragam cara hidup, matiku dengan cara kematian yang islami, lillah, hanya untuk Allah. Kalau untuk Allah nggak neko-neko karena syariatnya jelas. Kalau untuk orang capek, tolong sholat jangan karena orang, tolong menyembelih jangan karena orang, tolong hidup juga jangan karena orang, mati pun bukan buat orang, buat Allah. Ya nggak bisa kalau kita nggak kenal Allah. Itu yang saya maksud. Yuk kenali Allah supaya disiplin. Kita kalau nggak kenal Allah, sholat pengen dilihat orang. Kalau lagi nggak ada orang, sholat sampai kayak capung minum. Allah Akbar, sebentar. Capung minum kan cepet banget gitu ya. Datang yang jadi makmum di belakang langsung alhamdulillah. Waduh, masya Allah. Tadi nggak begitu loh. Giliran ajan sepi orang yang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar keras aku langsung Allahu Akbar. Sampai bingung ka apa kho ya. Dia sendiri yang bikin bingung. Gara-gara pengen didengar orang nih yang rusak dan begini nih. Aja semua karena Allah. Ya, karena Allah enak. Kalau karena Allah tuh asik, efeknya langsung. Allah yang bilang kullu amal ibni Adam lahu tadi. Ibadahnya anak Adam kembali kepada dia. Sehingga dia yang diuntungkan dengan ibadah, bukan Allah yang diuntungkan dengan banyaknya jamaah, bukan. Nih sore ini Allah untung nih, saya Al-Azhar semua rekon penuh dan Allah untung, ente yang untung. Ya, Allah sih kita banyak, sorga juga muat, kita nggak ada yang ibadah juga, neraka butuh bahan bakar, betul? Buku duhan nasu wal hijarah. Emang bakar neraka manusia sama batu. Oh jangan begitu. Kita yang harus memahami ini, sempurnakan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kenali Allah dengan cara yang betul, sehingga akan kita kemas. Karena bahasa Allah ke manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan, bukan hasan. Hasan baik, ahsan terbaik. Hikmah di balik ini apa? Atihu ahsanal ibadah. Berikan ke Allah ibadah yang terbaik. Kapan ibadah dikatakan yang terbaik? Ketika diikhlaskan hanya untuk Allah dan mencontoh Rasul, itu ibadah yang terbaik. Ayo kita cari mana perintahnya, mana contohnya, sehingga syariatnya tepat. Nanti kita nggak dirugikan dengan waktu yang kita pakai untuk ibadah, kalau betul caranya. Kemudian yang lainnya, hidup ini kan butuh kemudahan. Ya, Allah akan berikan kemudahan. Ada kemudahan yang paling gampang, ya, berkait dengan ridhonya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Khususnya orang laki. Kalau perempuan kan ngikut rakyat sama anak kita. Orang laki, ya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata pegawai dan masyarakat, demi Allah,
Jangan nomor duakan orang tuamu. Tetap ibumu, ayahmu, baru istri dan anakmu. Insyaallah. Ya, jangan gara-gara nikah ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Ada suami ngasih ke orang tuanya ngumpet-ngumpet. Kenapa bro? Bini marah, masya Allah. Terus ente ngapain kawin kalau takut sama bini? Nggak akan pernah bisa suami takut istri mimpin rumah tangganya ke surga. Nggak akan pernah bisa. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Karena dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Dia bakal ditanya, siapa yang kau bawa ke surga? Istri dan keluargaku. Berapa jumlahnya? Sekian. Oh, iya. Kalau takut, siapa yang kau bawa? Tanya belakangnya langsung dah. Gitu. Takut di sliding di belakangnya. Jangan, ini nahkoda harus jelas. Ini rumah tangga kayak bahtera. Mau berlabuh di mana, nahkoda yang paham, nahkoda yang mengerti. Ini perahu ini tidak mungkin berjalan tanpa tamparan gelombang. Makin kuat gelombang, makin kencang jalannya. Pasti ada ujian. Cuma dia tenang menghadapi ujian. Pak, ini nggak apa-apa Pak, tenang. Ini ujian, sudah. Innallah idza habba qauman ibtalahum. Sudah, kamu nggak usah banyak komentar. Makin banyak ujian, makin Allah cinta sama kita. Cukup kamu percaya. Selama saya nggak melanggar syariat, tolong patuhi saya. Itu aja. Masya Allah, tegas. Jangan dikit-dikit. Terus gimana Pak? Itu sama dah. Ini bos diri sendiri. Begitu. Laki pundung baper ya. Susah sih lagi sekarang sosialita sih. Dimana baca WhatsApp mulu ya. Jadi nggak ngreget gitu ya. Harus dong kita pemimpin, izzah gitu loh. Jadi apa, singa jantan mengaum gitu loh ya. Anak kucing meong. Iya, harus ngreget, nggak usah kenceng-kenceng Pak, ketahuan jadi bahaya. Ya, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi dengan keluarga. Kalau perempuan kan suka tanya, Ustadz, laki-laki tetap harus berbakti sama orang tua. Kami perempuan juga bagaimana Ustaz? Kata Rasul, bakti seorang istri kepada suami dan keluarganya disamakan dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Jadi perempuan itu diberikan banyak kemudahan Bu. Bahkan sholat perempuan di rumah sama dengan sholat imam di masjid. Masya Allah. Diberikan kemudahan, perempuan banyak kemudahan sekali. Laki-laki yang mesti greget. Ya, makanya dibilang kalau lelaki soleh, sholatnya di masjid, perempuan soleha di rumah. Jadi kalau laki-laki sholat di rumah, lelaki solehah, gitu loh. Nah, tidak akan pernah bisa memimpin keluarganya, harus memenuhi masjid. Ya, ada kedekatan dengan orang tua ini penting sekali supaya dapat ridhonya Allah. Jadi kalau yang namanya bakti sama orang tua sampai dia sudah meninggal saja, nggak boleh istri menghalangi suami untuk ziarah makam orang tuanya. Tetap harus berbakti karena ada bakti setelah wafat orang tua tuh ada, harus ya. Apalagi kalau dia masih hidup, ya Allah, rencanakan, paling nggak rencana deh. Kalau emang belum pernah bisa rencanain, ya Allah, ada rezeki pengen bawa orang tua nih keliling Ka'bah tawaf, rencanain deh paling nggak. Jangan sampai nggak dihayalin. Mumpung masih ada, ya Allah akan muliakan kita insya Allah. Cukupi apa yang dia inginkan. Dahulukan dia. Khiyarukum linisaikum, kata Rasul. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan wanita-wanita kalian. Siapa wanita kalian? Ibumu, istrimu, anak perempuanmu, adik kakak perempuanmu, harus. Ukurannya begitu. Maka sering dibilang kalau perempuan mau dikhitbah sama laki-laki, tanya bagaimana hubungan calon suami dengan ibunya sama saudara perempuannya. Kalau hubungan dia nggak baik sama ibu dan anak saudara perempuannya, jangan jadiin dia suami. Tidak akan pernah bisa mimpin keluarga dia. Karena bahasa Nabi, khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang agamanya nggak diragukan. Nabi bilang, yang paling baik di antara kalian, yang paling baik sama wanita kalian. Ukurannya gitu Pak. Makanya kalau laki-laki kasar sama perempuan nggak hebat. Dan perempuan nggak boleh dikasarin. Nggak begitu bahasa agama. Didik dia. Kalau nggak bisa didik, lepas dia. Ngapain dipegangin? Jadi tegas-tegasan. Ini umur kita sebentar, nggak lama. Jadikan rumah tangga kita ini sebagai jembatan untuk terbukanya pintu surga. Masya Allah ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang lainnya kau yang tahu.
ketika Nabi mengatakan tentang penyebab-penyebab musibah dalam rumah tangga, dalam negara, dalam masyarakat, beliau mengatakan, idza tabayatum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u dinikum. Ini Rasul yang ngomong nih. Kita disuruh dalam hal ini benar-benar berani untuk jihad di jalan Allah nantinya ya. Idza tabayatum bil inah, kalau kamu sudah terbiasa hidup dengan cara konvensional, salah satunya bayul inah yang paling ringan, riba yang paling ringan. Anda beli kredit belum lunas udah digadein tuh STNK, bayul inah. Lawang punya dealer keliling STNK. Bayul inah nih, itu paling ringan itu tuh. Kan ada 70 cabang riba. Cuma kalian enjoy lah dengan riba. Sudah tabayatum bil inah. Semuanya riba. Hidup pun dengan riba. Cuma ngayal masuk surga. Ya nggak mungkin. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. La akil riba. Di akhirat bakal dibangkit kayak orang gila bangun tidur nanti. Kenapa? Pemakan riba. Orang makan riba sama dengan zina sama orang tua. Nggak main-main itu ya. Riba. Tabayatum bil inah. Wa akhadtum ajnabal baqar. Kalian jadi orang yang salah. Urusan sama sapi kerbau megang buntut. Sapi kerbau ditarik hidungnya, bukan dipegang buntutnya. Karena binatang ternak yang paling bodoh, sapi atau kerbau. Dilahirkan di kandang, dibesarkan di kandang, dikawinin di kandang. Kelepas nggak bisa balik. Makanya ditarik hidungnya. Udah tahu kerbau ditarik hidungnya, kita pegang buntutnya, ya nggak paham kemana kerbau bakal berhenti. Nggak akan pernah bisa. Kamu pilih pemimpin yang nggak jelas. Kamu yang kajian, kamu yang belajar. Giliran milih nggak mau golput, ajib. Akhirnya yang milih yang enggak. Kita suruh ngikutin pilihan orang yang enggak. Koruptor yang milih, ahli maksiat yang milih, orang yang suka jual diri, LGBT, homo, lesbi yang milih. Yang dipilih yang mirip sama dia. Kita suruh patuh, berat. Ya, berat. Jangan main sembarangan dalam hal ini. Anda nggak milih nggak apa-apa, urusan Anda, nggak dosa kok. Cuma kan tetap ada yang dipilih, betul. Itu permasalahannya. Siapa yang milih itu muskilah. Itu yang terjadi muskilah. Buat kita bagaimana, Ustaz? Makanya masyarakat kudu pinter. Walau anna ahlal Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau masyarakat beriman dan bertakwa di negeri-negeri bumi ini, Allah berikan berkah. Pemimpin yang baik itu berkah. Rakyat harus beriman, beramal soleh. Ayo, karena rakyat kita Masya Allah. Saya keliling Indonesia ini Masya Allah, saya salut, saya yakin sekali 5-10 tahun ke depan Indonesia ini bakal mencuat. Dunia bakal ngeker kita. Karena begini kondisinya, yang datang ribuan kajian dari Sabang sampai Merauke. Tinggal waktunya saja ini, kita nggak tahu nih. Makanya nggak usah terlalu khawatir. Ya terus doa kita kepada Allah diberikan negeri yang baik, pemimpin yang baik insya Allah. Dan buat kita nggak usah banyak menggibah, mencaci, maki, menghujat, nggak usah. Berilmulah. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Nggak usah sampai ribut, pilih nomor ini, sampai bongkar-bongkar kuburan. Masya Allah. Gara-gara beda partai bongkar kuburan. La haula wala quwata illa billah. Udah nggak begitu bahasa agama, ilmu yang dikedepankan. Siapapun yang terangkat nanti doakan. Karena baik menurut kamu kan kita nggak tahu hati anak Adam. Kita minta, Nabi aja berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Apalagi manusia biasa, doakan pemimpin kita, ya muqallibal qulub, sabit qalba raisul jumhuriyah. Ya, minta sama Allah hatinya pemimpin kita jadi baik. Minta. Allah akan jawab nanti insya Allah. Berani, ketangkasan, cinta di jalan Allah, jihad. Akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i, kamu redha dengan perekonomian seperti petani yang nanam nungguin hujan, nungguin berbuah, panen. Perekonomian bikin kamu enjoy sampai lupa kamu berjihad. Taraktum berjihad, kalian tinggalkan jihad. 4 penyebab itu sallallahu alaikum zullan layan jiwa tatarjila dinikum. Allah akan liputi dengan kesesatan yang tak kunjung selesai. Kaulah yang tahu.
Kok masalah nggak beres-beres, tatnya tumpang tindih saja? Iya, karena kalian melakukan 4 hal ini. Kalian biasa makan riba, kalian pilih pemimpin yang nggak jelas, kalian enjoy dengan perekonomian, orientasi hidup cuma kerja. Pokoknya udah everything about money. Kulus bil fulus, maafi fulus pada mampus. Uang, semuanya uang, nggak ada uang panik kita. Padahal kita tinggal di Indonesia, nggak punya uang bisa hidup. Cuma kita lupa, kita warga negeri Indonesia yang nggak punya uang pun bisa hidup, kita lupa. Ya jujur kita lupa. Negeri ini subur banget, nanam singkong kebalik numbuh. Coba yang suka nanam singkong, tancap dibalik numbuh tetap berdaun, cuman pahit. Ini negeri masya Allah. Kita beli kacang hijau. Ya lupa bawa kena hujan, besok nyari udah nggak ada jadi toge. Betul ya? Subur bener negeri masya Allah. Cuma kita lupa negeri ini subur. Tapi apa? Saking suburnya ini sampai lupa nggak ada yang mau nanam. Diambil sama si asing, klaster semua nggak ada pohon buah. Coba lihat, nyaris nggak ada pohon buah. Buah impor dari Cina nanti. Padahal negeri ini negeri buah-buahan. Sawah habis dijualin. Dibikin perumahan, petani udah nggak bisa nyangkul. Yang ada akhirnya bukan pada bidangnya, petani dagang ya nggak bakal maju, bersaing habis terkikis. Pelan-pelan dijual sama orang kafir negeri kita. Bebas mereka pasang iklan, sampai pasang iklan pahamilah LGBT, muliakanlah dia. Iklan mereka semua dia. Produk-produk mereka semua mendukung LGBT, baik dari mulai SPBU-nya sampai tempat ngopinya. Yang kita yang beli dukung mereka. Ya, sampai kitanya nggak beli barang lokal. Saya suka bilang jangan dibikin bingung sama toko yang banyak neon yang modal terang doang dagang. Anak-anak kita ke supermarket terus, kenapa sih nggak dibiasakan belanja di agen sebelah rumah tetangga kita ini, barang lokal kita harus beli ke supermarket. Tetangga kita lebih mahal 2.000, Ustaz, biarin deh tetangga lebih mahal 2.000, kan anaknya emang teman anak kita. Lagi kalau kita sakit, mereka yang nengokin. Ya, bukan pegawai supermarket yang nengokin kita. Ayo dong mulai paham, dukung nih lokal lebih utama ketimbang yang luar. Ya supaya terasa gotong royong kita, supaya terasa seperti itu. Benar-benar paham ini. Tapi kemudian yang terakhir, yang terpenting, akhlak yang mulia. Karena manusia ini kan pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini pasti punya salah. Kata ayat, wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Barengi keburukan dengan kebaikan. Barengi keburukan dengan kebaikan. Wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Kamu pasti berbuat salah. Manusia nggak ada yang maksum. Anda punya masa lalu, sekarang hijrah, bukan berarti Anda nggak berdosa. Anda cuma hijrah, Anda nggak bertobat. Banyak orang yang hijrah tapi nggak bertobat. Ya, orang yang hijrah yang pertama dia lakukan taubat, memohon ampun dari dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia belajar menjaga makanannya, duduk sama orang soleh, jadi makmum oleh imam yang baik supaya terbiasa berbuat baik. Nanti pelan-pelan memuliakan dia dengan ilmunya. Harusnya begitu. Ya, punya akhlak. Kau tercipta untuk beribadah, maka target utamamu dalam hidup ibadah. Hari ini kau bangun pagi, kau bikin agenda, ukurannya sholat. Boleh bermuamalah, tapi kalau bisa nanti sebelum sholat intizar, menanti waktu sholat. Beraktivitas lagi, sholat lagi, ukurannya sholat. Karena apa artinya hidup tanpa sholat? Hayalal sholat, hayalal falah. Mari sholat, mari sukses. Tak ada sukses tanpa sholat. Ini akhlak. Ya, Allah lebih utama, Rasul baru yang lainnya. Allah akan muliakan kita. 3 tadi manisnya Islam. Allah dan Rasul lebih utama. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Dan yang ketiga, ya ini ayaqra yauda fil kufr badait anqadahullah kama yakrahu ayyuda wajufin nar. Benci untuk kembali ke dosa masa lalu seperti bencinya disungkurkan ke dalam neraka. Kalau 3 bisa kita lakukan, manisnya iman kita rasa nanti insyaallah. Allahu a'lam. Masyaallah ya. Ya mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat anak pribadi jamaah sekalian ya.
jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan yuk anak bangsa. Sudah saatnya kita singkirkan khilaf di antara kita karena khilaf sudah dibukukan. Yuk kuatkan ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, doakan negeri kita Indonesia agar diberikan pemimpin yang baik, memimpin negeri dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah muliakan negeri kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.